wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu, amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah Ansar rahimakumullah. Sore hari ini sedikit saya akan bercerita tentang kekuatan sebuah keyakinan. Seseorang yang yakin sepenuhnya tanpa bercampur keraguan-raguan sedikit pun kepada rencana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana keyakinan Nabi Musa alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memukulkan tongkat kayu yang biasa beliau gunakan untuk menggembalakan kambing, dipukulkan ke lautan. Sebagaimana juga keyakinan Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa keraguan sedikit pun ketika kemudian dilemparkan ke dalam api, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita ceritakan ini bukan seorang nabi. Yang akan kita ceritakan ini adalah seseorang yang bekerja sebagai kuli kasar, pemikul barang di pasar. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, kisah ini disebutkan dalam banyak sekali kitab. Ingin saya kutipkan pada kesempatan ini, disebutkan bahwa pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Ibnul Khattab, ini wilayah Islam sudah sampai di negeri Persia yang kita kenal sekarang sebagai Irak atau Iran. Nah, orang Persia ini adalah pemeluk agama Majusi. Mereka penyembah api. Nah, sampailah kemudian dakwah Islam ini masuk ke pedalaman-pedalaman Persia pada waktu itu, sehingga berita ini sampai kepada dua orang bersaudara, kakak beradik. Sampai keduanya banyak mendengar tentang Islam, lalu keduanya terlibat percakapan. Kakaknya mengatakan, "Wahai adikku, kayaknya apa yang diajarkan oleh agama baru ini banyak benarnya. Selama ini kita menyembah api, kita tahu bahwa api itu kita sendiri yang menghidupkan. Kalau minyaknya habis, kita sendiri yang ganti. Kalau angin kencang, kita yang jaga supaya tidak padam. Lalu bagaimana kira-kira makhluk yang lemah seperti itu bisa melindungi kita? Kayaknya Tuhannya agama yang baru ini itu yang benar." Kemudian adiknya bilang, "Saya juga berpikir begitu, tapi saya masih takut. Jangan-jangan nanti kita ini jadi kualat." Akhirnya kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, keduanya sepakat bagaimana kalau kita tes katanya, kita punya sesembahan ini. Kita berdoa seharian, minta supaya dia tidak membakar kita. Akhirnya keduanya berdoa, meminta kepada api itu supaya kalau disentuh, api itu tidak membakar mereka. Akhirnya setelah seharian berdoa, keduanya menjulurkan tangannya kepada api itu, ternyata terbakar. Kemudian kakaknya mengatakan, saya sudah tidak percaya sama Tuhan ini. Masa kita berdoa, kita sembah dia berpuluh-puluh tahun, kita sengaja secara khusus berdoa satu hari supaya dia tidak membakar kita. Kenapa dia masih membakar? Saya katanya sudah yakin, sudah mantap. Saya akan datang ke tempat pemeluk agama baru itu, kemudian saya akan masuk ke dalam agama mereka. Itu kakaknya. Tapi adiknya mengatakan, saya masih pikir-pikir dulu. Akhirnya hadirin Allah Subhanahu wa taala, kakaknya ini kemudian berangkat. Nah, ketika sampai di depan sebuah masjid, dia menyaksikan orang-orang sholat berjamaah,
hatinya semakin terenyuh, air matanya menetes. Hanya setelah orang berjamaah, dia masuk ke dalam masjid, lalu kemudian menyampaikan niatnya untuk masuk ke dalam Islam, sehingga disambut dengan gembira oleh jamaah masjid di situ. Nah, setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat, karena terlihat dari pakaiannya bahwa dia ini orang miskin, akhirnya banyak di antara jamaah itu yang menawarkan bantuan. Ada yang ingin berikan uang, ada yang ingin berikan pekerjaan, ada yang ingin berikan makanan. Tapi apa yang dia ucapkan? Ini yang kita belajar dari sini. Apa yang dia ucapkan? Dia mengatakan begini, maaf, saya tidak bisa menerima bantuan Anda, karena sekarang saya sudah yakin kepada Allah. Saya sudah yakin kepada Allah. Puluhan tahun saya menyembah api. Puluhan tahun saya menyembah api. Allah tidak pernah menyanyiakan saya. Rezekinya selalu datang saat saya butuhkan. Apalagi sekarang katanya, saya sudah menyembah dia. Jadi dia tolak itu tawaran itu. Nah, keesokan setelah itu kemudian dia pulang. Dia pulang ke rumahnya. Kemudian dia ceritakan kepada istrinya tentang agamanya yang baru. Akhirnya kemudian istrinya juga senang dan gembira. Istrinya juga masuk ke dalam Islam. Lalu kemudian ujian pun dimulai. Keesokan harinya dia berangkat ke pasar sebagaimana biasa mencari nafkah. Pekerjaannya adalah tukang pikul-pikul di pasar, kuli. Anehnya itu, hari itu mulai pagi sampai sore tidak ada satupun yang menawarinya pekerjaan. Tidak ada. Akhirnya dia ke masjid, kemudian sholat, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi sampai sore itu dia tidak dapat pekerjaan sama sekali. Akhirnya dia pulang ke rumahnya dalam keadaan tangan kosong, tidak membawa apa-apa. Sampai di rumahnya dia menghibur istrinya. Dia mengatakan, sebenarnya saya sudah dapat pekerjaan, cuma itu bos saya tadi terlalu cepat pulang, jadi belum sempat dibayarkan upah saya. Dia sudah pulang, insya Allah katanya besok. Jadi akhirnya malam itu karena masih ada sisa-sisa makanan di rumah, itulah yang kemudian dimakan. Tapi besok ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya besok paginya dia berangkat lagi ke pasar. Anehnya, seperti kemarin tidak ada satu orang pun yang menawarinya pekerjaan. Dia sudah keliling kemana-mana, bahkan menawarkan diri. Ya tidak usahlah katanya dibayar pakai uang saya, cukup makanan atau apa saja di situ. Tapi tidak ada yang memberinya pekerjaan. Akhirnya dia ke masjid lagi, sholat, kemudian berdoa agar diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nafkah keluarganya ini. Sore itu dia pulang. Kemudian dia katakan sama istrinya, itu majikanku, saya tidak sempat ketemu lagi. Dia cepat sekali pulang, belum sempat bayar gajiku pulang nih. Tapi sebelum pulang itu di perjalanan dia sempat memungut sisa-sisa makanan ya di depan sebuah warung makan. Itulah yang kemudian dibersihkan, kemudian diolah, kemudian dimakan pada malam itu. Besoknya dia berangkat lagi, hari ketiga, dan sama dengan hari-hari sebelumnya, mulai pagi sampai sore dia tidak mendapatkan pekerjaan sama sekali. Tapi tanpa sepengetahuan dia, sore itu dia berdoa kepada Allah, sama seperti biasa, tidak goyang keyakinannya. Dan sore itu ada seorang pemuda yang datang ke rumahnya. Ada seorang pemuda yang tampan datang ke rumahnya, mengetuk-ngetuk pintu rumahnya. Istrinya buka pintu, kemudian pemuda ini menyodorkan satu kantong, kemudian dia mengatakan, majikan baru suamimu minta maaf karena dia baru mengirimkan gajinya hari ini, dan majikannya sangat terkesan dengan pekerjaan suamimu. Kemudian anak muda ini pergi. Istrinya membuka ini kantong-kantong, ternyata itu adalah keping-keping uang emas yang dia tidak pernah lihat sebelumnya. Apa katanya tadi Pak? Anak muda ini mengatakan, majikan suamimu minta maaf karena baru hari ini dia bayar gajinya.
Padahal kita tahu dia tidak dapat pekerjaan selama 3 hari. Dia hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pemuda ini mengatakan, majikan suamimu sangat terkesan dengan pekerjaan suamimu, dengan dengan pekerjaan suamimu. Akhirnya dengan 1 keping emas itu istrinya pergi belanja. Dia beli pakaian baru, dia beli lampu, dia beli minyak, beli makanan dan lain sebagainya. Sementara suaminya ini dia mau pulang ke rumah, selesai sholat, selesai berdoa, dia sudah mau pulang ke rumah. Kemudian dia mengatakan, kayaknya tidak enak kalau saya tidak bawa apa-apa. Karena dari kemarin itu tetangga-tetangga yang masih beragama Majusi itu membicarakan saya. Mereka mengatakan sejak dia pindah agama, dia sudah tidak dapat pekerjaan lagi. Kayaknya kita punya Tuhan marah sama dia. Ya, akhirnya apa? Akhirnya dia mengambil 2 kantong kecil. Yang satu dia isi pasir, satunya dia isi kerikil. Kemudian dia bawa pulang. Minimal katanya tetangga saya itu lihat, oh ada mina bawa pulang. Meskipun isinya kerikil sama pasir. Akhirnya dia pulang Pak ke rumahnya. Alangkah terkejutnya dia ketika sampai di rumah, dia melihat semua jendela rumah terbuka, kemudian lampu-lampu semuanya menyala dan ada aroma masakan yang sangat enak dari dalam rumah. Dia heran ini, bagaimana ceritanya ini? Wah, ini istri saya pasti pinjam uang ini. Akhirnya dia masuk menerobos ke dalam rumahnya, lalu mengatakan kepada istrinya, wahai istriku, apa yang kau lakukan ini? Di mana kau pinjam uang? Istrinya mengatakan, duduklah dulu, Kakanda. Tadi majikanmu mengirim utusan ke sini. Dia minta maaf. Katanya 3 hari baru gajimu dibayar. Kemudian dia terkesan dengan pekerjaanmu. Ini katanya gajimu ini. Kemudian dia perlihatkan kepingan-kepingan emas itu. Ya. Akhirnya tanpa sadar, ini kantong yang dia pegang yang berisi pasir sama batu jatuh. Dia bersujud, kemudian berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian istrinya mengatakan, wahai suamiku, kenapa engkau buang-buang makanan itu? Kemudian dia menoleh ke belakang, ternyata pasir-pasir ini sudah menjadi gandum. Kemudian kerikil-kerikil ini sudah menjadi roti. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kisah seperti ini kalau kita dengarkan di zaman ini mungkin macam cerita saja. Tapi saya ingin katakan bahwa orang-orang dulu itu mudah bagi mereka untuk mengalami hal-hal seperti itu. Kenapa? Karena mereka punya keyakinan yang tidak bercampur dengan keraguan-raguan sedikit pun. Orang dulu jarang membicarakan keyakinan mereka. Tapi mereka praktekkan dalam perbuatan. Sementara hari ini kita banyak bercerita tentang keyakinan, tapi dalam hati kita ini kosong. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya persilahkan kepada para pendengar untuk menafsiri sendiri, mengambil faedah sendiri, hikmah sendiri dari kisah ini. Tentu kita punya pertimbangan masing-masing, mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya. Saya akhiri sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.